Sawadika, annyeonghaseyo, ohayo, halo para netizen yang terjaring. Selamat datang di channel kami, Jaring Movie. Halo. Di channel ini, kita bakal ngebahas alur cerita dari film-film yang ciamik dan dikemas secara kece, seru, dan badai. Sebelum kita masuk ke filmnya, kita mau infoin dulu nih kalau 88% dari kalian yang nonton belum subscribe channel ini. Jadi pencet tombol subscribe-nya dulu ya guys, demi masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Di episode sebelumnya, Ellie dan Joel bertemu dengan kelompok kanibal, dan Ellie hampir dijadikan makanan oleh mereka. Dan buat yang belum nonton episode sebelumnya, bisa langsung klik link di atas atau cek di deskripsi. Di episode kali ini menceritakan tentang Ellie dan Joel yang baru lolos dari kelompok kanibal dan akhirnya mereka menemukan markas Firefly. Kira-kira apa yang akan terjadi ketika mereka telah sampai di markas Firefly? Langsung saja kita mulai alur cerita film The Last of Us episode 9. Awal film menceritakan seorang wanita hamil yang sedang melarikan diri dari kejaran satu zombie jamuran. Awalnya dia berhasil mengamankan diri di sebuah rumah, namun tak lama air ketubannya pecah yang berarti dia akan segera melahirkan sebentar lagi. Dia pun mempersiapkan sebuah pisau sebagai bentuk perlawanan. Akhirnya zombie jamuran itu berhasil masuk. Untungnya dia mengakhiri hidup si zombie itu. Tapi sayangnya dia tergigit. Dan ternyata saat bertarung dengan si zombie tadi, wanita itu melahirkan seorang anak. Menyadari dirinya sudah tergigit, wanita itu pun langsung memutus ari-ari bayi itu supaya virusnya tidak sampai ke anak itu. Ternyata bayi tersebut adalah Ellie, dan wanita itu adalah ibunya Ellie. Kini terjelaskan kenapa Ellie bisa kebal terhadap virus itu. Mungkin dia mendapatkan antibodi saat dia berada di rahim ibunya. Scene beralih ke Marlene di sebuah rumah tua bersama beberapa anggota Firefly. Tak lama, mereka memasuki rumah itu terdengar suara nyanyian. Ternyata yang bernyanyi itu adalah Anna yang merupakan ibu dari Ellie. Menyadari kalau hidupnya mungkin tak akan lama lagi dan dia tidak ingin berubah menjadi zombie jamuran, dia pun menyerahkan Ellie ke Marlene untuk dibawa ke Boston dan mencari orang untuk merawatnya. Dia juga memberikan sebuah pisau untuk anak itu. Awalnya Marlene menolak, namun dia akhirnya berubah pikiran setelah melihat sahabatnya itu sepertinya akan berubah menjadi zombie. Marlene! Akhirnya dia setuju untuk membawa Ellie dan mengakhiri hidup Anna. Setelah itu, Marlene pun membawa Ellie ke markas di Boston. Scene kembali ke masa sekarang, di mana Ellie masih trauma akan kejadian sebelumnya, dan dia hampir menjadi makanan orang-orang kanibal. Joel berusaha menghiburnya dengan membawakannya sebuah makanan kaleng mewah. Namun, Ellie terlihat biasa saja dan tidak senang. Mereka pun hampir sampai di tujuan mereka selanjutnya. Di perjalanan pun, Joel berusaha untuk menghibur Ellie dan mulai aktif bertanya kepada Ellie. Actually, you found some dynamite in that RV back there. Really? No, I had you going, didn't I? Mereka menemukan suatu jalan buntu, sehingga mereka memutuskan untuk mencari gedung tinggi dan melihat ke sekitar. Di dalam gedung itu pun Ellie sangat sering melamun. Joel yang melihat itu sangat khawatir kepadanya. Akhirnya Joel membantu Ellie naik ke lantai berikutnya. Namun Ellie tiba-tiba langsung berlari ke lantai yang lebih tinggi. Sesampainya di sana, ternyata Ellie terpesona pada seekor jerapah yang sedang mencari makanan. Joel sangat senang bisa melihat Ellie tertawa seperti biasa lagi. Namun tak lama jerapah itu pergi dan Ellie berusaha untuk mengejarnya lagi. Mereka pun melihat ada banyak jerapah di sana.
Saat melihat pemandangan itu, Joel yang sudah mulai dekat dengan Ellie mengajaknya untuk melupakan semuanya dan kembali ke Tommy. Forget about the whole damn thing. Dia mengatakan itu karena dia sudah merasa kalau Ellie sudah seperti anaknya sendiri. Namun, Ellie merasa kalau apa yang sudah dilaluinya tidak boleh berakhir sia-sia. Ellie tahu kalau maksud Joel itu baik. Dia bilang saat semuanya sudah selesai, mereka akan kembali ke tempat Tommy. Dan Ellie akan mengikutinya kemanapun Joel pergi. Namun mereka tidak bisa berhenti di sini. Menurutnya, mereka harus menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. We finished what we started. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah rumah sakit tempat Firefly berada. Dalam perjalanan, mereka melewati sebuah camp medis saat awal pandemi terjadi. Joel bercerita kalau dia pernah dirawat di camp seperti ini. Dia dirawat karena pada hari kedua Joel menembak sesuatu dan meleset. Joel melanjutkan ceritanya waktu Sarah telah meninggal. Joel sempat kehilangan tujuan hidupnya dan dia berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun saat menarik pelatuk, dia tersentak dan membuat tembakannya meleset. Ellie pun senang karena usaha Joel saat itu tidak berhasil. So time heals all wounds, I guess. It wasn't time that did it. Tak lama, Ellie mengajak Joel untuk melanjutkan perjalanan. Joel mengajaknya bermain permainan kata. Akhirnya, Ellie membuka buku jokesnya dan membacakan beberapa jokes bapak-bapaknya. Lagi asik-asik bercanda, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh bom yang dilemparkan seseorang. Ellie! Orang itu pun langsung memukul Joel sampai pingsan. Saat Joel sadar, dia sudah di dalam kamar perawatan milik Firefly dan ada Marlin di sana. Marlin bilang kalau para penjaga tidak tahu siapa Joel dan memutuskan untuk menyerangnya. Tapi Joel tidak peduli dan langsung menanyakan tentang keadaan Ellie. Marlin bilang kalau Ellie baik-baik saja. Dia juga terkejut bagaimana Joel bisa melindungi Ellie sendirian. Joel pun bilang kalau dia ingin bertemu dengan Ellie, tapi Marlin menolaknya dan menjelaskan kalau menurut Dr. Firefly, Cordyceps pada Ellie sudah tumbuh bersamanya dari lahir, yang membuatnya mengirim pesan kimia dan membuat Cordyceps biasa berpikir kalau Ellie adalah Cordyceps lain. Karena itulah Ellie kebal. Cordyceps grows inside the brain. Jadi para dokter akan mengambilnya dari Ellie dan menggandakannya di lab mereka. Lalu membagikannya kepada semua orang. We didn't tell her, we didn't cause her any fear, there won't be any pain. Joel mengetahui kalau Cordyceps tumbuh di otak dan tahu apa maksud dari perkataan Marlin. Dia langsung memaksa untuk bertemu dengan Ellie. Marlin pun bilang kalau dirinya juga sangat berat untuk melakukan ini. Karena dia ada saat Ellie lahir dan berjanji ke ibunya Ellie kalau dia akan menyelamatkan anaknya. Dan sekarang dia harus membahayakan hidup Ellie sehingga dia sangat mengerti kenapa Joel sangat ingin menyelamatkannya. Dia pun meminta maaf kepada Joel tapi dia tidak punya jalan lain. Marlin bilang ke anggota yang lain untuk membawa Joel ke jalan raya dan memberikan tasnya. Saat dikawal keluar, Joel memperhatikan rute dan tak lama dia menghabisi para anggota Firefly yang mengawalnya. Dia pun menghabisi setiap anggota Firefly yang dia lihat saat dia mencari Ellie. Joel mencari ke setiap bagian rumah sakit sampai akhirnya dia menemukan Ellie yang akan dioperasi. Untungnya, operasi itu belum dimulai dan Ellie hanya baru dibius. Joel pun langsung mengakhiri hidup si dokter yang mencoba menghalanginya. Lalu membawa Ellie keluar dari sana. Saat Joel hampir keluar, Marlin menghentikannya dengan menodongkan senjatanya ke Joel. Marlin bilang kalau Joel tidak akan bisa menjaga Ellie selama itu, karena Joel akan meninggal dan Ellie akan menghilang. Lalu Marlin pun akhirnya membiarkan Ellie yang memutuskan apa yang dia pilih. Karena menurutnya Ellie akan melakukan sesuatu yang benar dan Joel tahu itu. Menurut Marlin, semua ini belum terlambat dan mereka masih bisa mencari jalan lain.
Namun sepertinya Joel menolaknya dan tetap membawa Ellie pergi dengan menggunakan mobil. Tak lama Ellie mulai sadar. Dan ternyata Joel telah mengakhiri nyawa Marlene dengan tangannya sendiri. Dia juga berbohong pada Ellie. Joel bilang ternyata ada banyak orang yang kebal seperti Ellie. Dan para ilmuwan telah menyerah menemukan obatnya karena tidak pernah menemukan hasil. Saat Ellie menanyakan kabar Marlene, Joel hanya menghindari pertanyaannya dan bilang kalau dia akan membawanya pulang. Dia pun meminta maaf kepada Ellie. Joel pun harus memastikan kalau Marlene sudah benar-benar tiada, agar dia tidak mengejar Ellie saat Joel meninggalkannya. You just come after her. Saat mereka mendekati Wyoming, mobil mereka pun mogok dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Saat mendaki, Joel bercerita ke Ellie tentang Sarah di mana mereka mempunyai banyak sekali kesamaan. Dan jika Sarah masih hidup, Joel yakin kalau Ellie dan Sarah akan berteman. Akhirnya tujuan mereka pun terlihat. Namun tiba-tiba Ellie menghentikan Joel. Dia menceritakan tentang orang pertama yang Ellie akhiri hidupnya. Dulu sewaktu dia digigit di mall, dia tidak sendirian. Sahabatnya juga di sana dan dia juga digigit. Mereka pun bingung harus apa saat itu. Sahabatnya hanya bilang kalau mereka bisa menunggu saja dan berubah bersama. Namun hanya sahabatnya yang berubah dan Ellie terpaksa mengakhiri nyawanya. Namanya adalah Riley dan dia adalah orang pertama yang nyawanya melayang di tangan Ellie. Ellie pun mulai menyalahkan dirinya akan Tess dan Sam. Ucapannya langsung dipotong oleh Joel yang bilang itu bukan salahnya. Dan keadaan kadang berjalan tak sesuai dengan harapan mereka. Ellie pun tiba-tiba memintanya berjanji kalau apa yang Joel katakan tentang Firefly itu benar. Dan Joel pun akhirnya hanya bisa bilang, ya dia berjanji. Dan The Last of Us episode 9 pun selesai. Akhirnya Joel dan Ellie ketemu juga nih sama markas Firefly, tapi malah berujung tragedi yang kacau. Kira-kira apa lagi ya yang bakalan dilakuin Ellie dan Joel setelah ini? Tapi sayangnya ini adalah episode terakhir dari The Last of Us season 1. Dan katanya perjalanan mereka akan diteruskan di season berikutnya, yang kita juga belum tahu nih kapan rilisnya. Mudah-mudahan cepat dirilis deh ya, biar nggak mati penasaran nih kelanjutan perjalanan si bocil Ellie dan paman Joel ini gimana. Okay. Oke, sekian alur cerita dari film The Last of Us episode 9. Jangan lupa ninggalin jejak di sini, di like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar terus dapat update dari video-video kita selanjutnya. Jaga-jaga kesehatan dan stay safe guys. Terima kasih. Nyenyi.